Apakah hari raya Hanukkah itu? Hari raya Hanukkah ini tidak dikenal oleh orang-orang Kristen. Sekalipun kitab sucinya dari Israel, tetapi hampir semua orang Kristen tidak mengenal hari raya Hanukkah ini. Padahal ada di kitab suci. Nah, di dalam kitab Torah ada 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau diperintahkan itu adalah harus dirayakan. Yang pertama, Pesak ataupun Paskah. Nah, ini dirayakan oleh orang Kristen juga, walaupun versi mereka salah-salah. Kemudian Hamatzah ataupun hari raya roti tidak beragi. Nah, ini tidak dirayakan ataupun tidak diketahui oleh gereja-gereja. Yang ketiga, Habikurim ataupun perayaan buah sulung. Kemudian yang keempat, hari raya Shavuot atau biasa dikenal orang Kristen sebagai hari raya Pentakosta. Jadi Shavuot ini di sana kita memperingati turunnya Torah, dan pada perayaan Shavuot juga Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Dan yang selanjutnya hari raya peniupan Natsiri ataupun Yom Teruah. Kemudian hari raya Yom Kippur atau hari raya perdamaian. Ini adalah hari yang paling sakral di dalam kalender Ibrani dalam 1 tahun, di mana orang-orang Israel berpuasa. Kemudian yang ketujuh, hari raya Sukkot atau potong tahun, di mana Yesua dilahirkan. Jadi Yesua lahir bukan tanggal 25 Desember. Nah, orang Kristen merayakan kelahiran Mesias pada tanggal 25 Desember karena mereka tidak tahu katanya bila atau kapan Mesias itu lahir. Jadi karena tidak tahu, hantam sajalah tanggal 25 Desember. Kemudian ada 3 lagi hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, Purim. Nah, Purim ini adalah sejarah memperingati bagaimana umat Israel luput dari pembantaian massal ataupun pembunuhan ataupun penghapusan etnik. Jadi dulu pernah terjadi Israel itu mau dihapuskan semua, tetapi Bapak Yahweh membalikkan keadaan itu sehingga mereka ikutkan Purim. Kemudian Tisha B'Av. Tisha B'Av ini juga tidak diperintahkan, tapi ini juga catatan sejarah yang mana orang Israel memperingati runtuhnya Bait Suci. Runtuhnya Bait Suci yang kedua. Jadi runtuhnya ini itu dinubuatkan oleh Yesua. Yesua bernubuat bahwa Bait Suci itu akan runtuh. Dan pada Tisha B'Av atau tanggal 9 bulan Av, nubuatan Yesua itu tergenapi. Sampai sekarang belum ada Bait Suci yang ketiga. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga dari perayaan yang ditambahkan itu adalah Hanukkah yang kita sedang rayakan hari ini. Jadi Hanukkah bukan perintah Elohim yang ada dalam Torah, tetapi peristiwa untuk melakukan Hanukkah itu sebenarnya ada di dalam Torah. Nah, apa itu Hanukkah? Hanukkah adalah hari raya dedikasi atau penghabisan ulang Bait Suci.
Penabisan ulang dilakukan setelah Bait Elohim dicemari oleh Antiochus Epiphanes. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, Hanukkah atau penabisan ini ada di dalam Torah, supaya bait suci itu ditabis. Tetapi oleh karena dicemari, maka harus dilakukan ulang. Sama seperti baptisan kita. Dulu kita dibaptis di dalam nama yang salah. Hari ini kita dimurnikan, kita dibaptis pembaharuan. Nah, sama halnya dengan penabisan ulang bait suci ini. Nah, bagaimanakah kira-kira bait suci itu dicemari? Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, yang kedua, Hanukkah itu memperingati hari kemenangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel melawan penjajah. Nah, sepanjang sejarah Israel, mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Ketika mereka setia melakukan Torah, maka Bapa Yahweh memberkati mereka luar biasa. Tetapi ketika mereka mulai menyimpang dari Torah, maka mulailah mereka mendapat hukuman ataupun mereka mendapat kutuk. Jadi kerajaan bangsa-bangsa itu silih berganti menjajah Israel. Dan setelah mereka dijajah oleh kerajaan Yunani, disitulah mereka mengalami penganiayaan dan bait suci itu dicemari. Jadi dengan sangat terpaksa mereka harus memberontak. Mereka harus berperang melawan penjajah. Macam Malaysia dulu berperang melawan Jepun. Saya tidak tahu cerita dia macam mana. Kira-kira begitulah. Mereka berperang melawan penjajah. Nah, satu pertanyaan yang kita perlu pertanyakan hari ini adalah, apakah kita juga perlu merayakan Hanukkah? Karena Hanukkah ini boleh dikatakan suatu perayaan tradisi orang-orang Yahudi. Jadi apakah kita perlu merayakan Hanukkah? Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, dan tibalah perayaan penabisan di Yerusalem, dan saat itu adalah musim dingin. Dan Yesua berjalan di bait suci di Serambi Salomo. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, di situ dikatakan, dan tibalah perayaan penabisan, atau kalau kita terjemahkan dengan yang lebih jelas, dan tibalah perayaan Hanukkah di Yerusalem. Itu maksudnya. Dan saat itu adalah musim dingin. Artinya musim dingin itu kalau di Israel itu bulan 12, sekitar bulan 12 lah. Kita bulan 11-12 itu sudah memasuki musim dingin. Dan Yesua berjalan di bait suci di Serambi Salomo. Nah, kira-kira apa yang Yesua lakukan di bait suci itu? Kalau kita melihat sana, dia berjalan. Apakah Yesua sedang jalan-jalan? Nah, kalau kita melihat kehidupan Yesua ataupun orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka ada satu kebiasaan. Setiap perayaan mereka akan pergi ke Yerusalem. Dari seluruh tanah Israel mereka akan berkumpul di Yerusalem di bait suci, khusus untuk hari raya. Begitu juga waktu Yesua berumur 12 tahun, mereka datang ke Yerusalem. Dan di sana Yesua berdebat atau berbahas dengan ahli Torah dan Farisi tentang isi Torah, isi kitab Torah. Nah, jadi di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, termasuk oleh Yesua sendiri, mereka punya satu kebiasaan akan datang ke Yerusalem di bait suci untuk hari raya. Jadi Yesus datang ke Yerusalem itu bukan jalan-jalan, tapi untuk satu tujuan, yaitu
perayaan penabisan. Nah, Yesua itu yang kita kenal sebagai Torah hidup maupun Torah kehidupan, Torah Kain. Jadi kita hidup mengikut pola Yesua. Jadi kalau Yesua merayakan penabisan ataupun Hanukkah, maka kita juga tidak salah merayakan Hanukkah. Karena Hanukkah ini kita lihat berbicara mengenai hati kita, jiwa kita sebagai orang-orang yang mengasihi Bapa Yahweh. Karena di dalam berita Bapa Yahweh di sana dikatakan, siapa yang mengutuk Israel akan mendapat kutuk, dan siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Jadi kita sebagai umat percaya, umat Bapa Yahweh harus memberkati umat pilihan Bapa Yahweh supaya kita juga diberkati. Jadi jiwa kita itu sama seperti orang-orang Israel pada umumnya. Sekalipun kita bukan lahir sebagai orang yang berdarah Yahudi, tetapi kita memiliki jiwa sama seperti orang-orang Yahudi. Bagaimana kita mencintai Bapa Yahweh, bagaimana kita mencintai umat pilihannya, bagaimana kita mencintai tanah perjanjian ataupun tapak di mana bait suci didirikan. Jadi sekalipun kita orang yang tinggal di Malaysia, tapi jiwa kita itu adalah jiwa orang Yahudi. Nah, kita kembali kepada peristiwa yang mencetuskan bagaimana dan dengan apakah Bait Elohim itu dicemari. Nah, sejarah ini terjadi pada tahun 167 sebelum Masehi. Artinya sebelum Yesua 167 tahun lebih awal. Di situ Antiochus IV berusaha mengubah tradisi Yahudi menjadi tradisi Yunani yang dikenal sebagai Helenisme. Nah, mungkin saudara pernah dengar apa itu Helenisme. Ternyata Helenisme ini terjadi sudah cukup lama. Jauh sebelum Yesua ada, Helenisasi itu sudah ada, di mana suatu kebiasaan pemerintah atau kerajaan Yunani yang menguasai seluruh dunia itu cenderung mengubah tradisi-tradisi di mana negara yang menjadi jajahan mereka, termasuklah Israel. Israel ini mereka punya tradisi yang mereka praktikkan berdasarkan kitab Torah. Jadi mereka hidup di dalam melakukan Torah. Nah, inilah yang berusaha diubah oleh penguasa Yunani. Dan kalau kita berbicara hari ini, kenapa gereja-gereja, ataupun kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristen di luar sana, kita akan bertanya, kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa apa? Mesti mereka akan jawab di dalam bahasa Yunani. Nah, inilah efek atau dampak daripada Helenisme. Walaupun bukan seluruh kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani, memang ada beberapa tulisan Rabi Saul atau Paulus itu ditulis dalam bahasa Yunani.
Tetapi sebagian besar kitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, Ibrani, di dalam bahasa Aram, dan beberapa surat dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Aram ini dan bahasa Ibrani itu sangat rapat. Hanya kalau kita melihat huruf-hurufnya memang berbeza, tetapi sebutan-sebutannya itu mirip. Kalau di Malaysia ini, kalau di Sabah ini, kira-kira orang bahasa dusun dan bahasa rumus lah, saya rasa begitu. Kalau pulang dalam bahasa dusun muli kan, kalau rumus muli juga kan. Apa yang mana yang aneh? Jadi dalam bahasa-bahasa mereka ini banyak yang mirip, hanya beberapa ada sedikit perbedaan lah. Jadi begitulah kira-kira gambaran bahasa Ibrani dan Aram ini. Jadi tidak jauh berbeda. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes? Mereka melarang orang-orang Yahudi belajar Torah. Jadi kalau hari ini kita melihat dunia kekristenan itu ada kemiripan, di mana mereka menganggap Torah itu sudah batal. Karena mereka melihat beberapa tulisan Paulus yang seolah-olah mengatakan Torah batal. Nah, akibat tidak begitu paham dengan tulisan-tulisan Nabi Saul ataupun Paulus, sehingga mereka punya pemikiran Torah itu batal. Itu juga adalah dampak daripada Helenisme. Ternyata bangsa Yunani ini adalah suatu bangsa yang begitu anti dengan Torah. Bukan saja Torah, tetapi termasuklah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti kita akan sampai di sana. Selain mereka melarang orang belajar Torah ataupun memiliki kitab Torah saja pun tidak boleh, tetapi yang baliknya mereka membenarkan orang-orang atau rakyat bermain judi. Nah, kalau orang bermain judi itu tidak masalah, kerajaan tidak marah. Tapi kalau orang belajar Torah, nah itu ditangkap, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini, kita sebagai orang yang normal, yang percaya, apakah ini kehendak Bapa Yahweh atau kehendak setan? Kemudian apa yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes? Mereka memasuki bait suci. Padahal kalau orang yang tidak kudus itu tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Bahkan para imam pun ketika mereka mau masuk ke dalam bait suci melakukan pelayanan, mereka harus membasuh diri terlebih dahulu. Harus betul-betul kudus baru boleh masuk. Tetapi ini orang-orang Yunani, mereka masuk ke dalam bait suci tanpa mengalami apa-apa.
Artinya tidak ada magic di situ. Padahal hadirat Bapa Yahweh itu kan ada di dalam bait suci. Ketika seseorang jangankan masuk di dalam ruang Maha Kudus, ketika tabir yang menutupi ruang Maha Kudus itu terbuka begini, jangankan kita masuk, kita dari luar saja menyubuk begini, asal kita nampak di dalam, kita akan mati. Tetapi yang herannya, ketika orang-orang Yunani mencoba masuk di dalam bait suci itu, tidak terjadi apa-apa. Kenapa sampai jadi begitu? Di mana kuasa Tuhan waktu itu? Ternyata hadirat Tuhan sudah meninggalkan bait suci. Kenapa? Kalau kita melihat awal dari sejarahnya, rupa-rupanya di kalangan orang Yahudi sendiri ada pengkhianat-pengkhianat. Mereka sudah bosan mengikuti Bapa Yahweh. Mereka mulai cubuk-cubuk bangsa lain, mulai mau mengikuti kepercayaan bangsa lain. Akhirnya mereka mempengaruhi umat Israel, bahkan banyak yang terpengaruh. Mereka mau menyembah Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Akhirnya Bapa Yahweh sendiri yang meninggalkan umat Israel. Bait suci pun ditinggalkan. Itu sebabnya ketika bangsa-bangsa asing masuk di sana, tidak ada apa-apa terjadi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai hadirat Tuhan itu sendiri meninggalkan kehidupan kita. Sangat bahaya bagi kita. Nah, ketika mereka atau orang-orang Yunani tadi menguasai bait suci, di sana mereka mendirikan patung berhala. Bayangkan, di dalam kitab Torah itu Bapa Yahweh berkata kepada umat Israel, patung berhala adalah kejijikan bagi Yahweh, kekejian bagi Yahweh. Tetapi itulah yang dibawa oleh bangsa-bangsa penjajah tadi, didirikan di dalam bait suci, didirikan di altar bait suci. Jadi di situ jelas sekali kuasa setan itu menyatakan kekuatannya. Nah, selain patung-patung berhala didirikan di altar, bait suci dicemari juga dengan persembahan daging babi untuk patung berhala dewa-dewa Yunani tadi. Sedangkan di dalam kitab Torah, Bapa Yahweh berbicara kepada umat Israel, kamu harus makan makanan yang kosher ataupun yang bersih. Dan termasuk babi adalah suatu binatang yang dilarang oleh Tuhan kepada umat Israel. Itu harus najis bagimu. Tapi ternyata itulah persembahan yang disajikan oleh orang-orang Yunani di dalam bait suci. Dan bait suci itu betul-betul dicemari. Selain itu, para imam juga diganti. Kalau kita melihat peraturan di dalam bait suci itu, penabisan imam itu bukan sembarang, tidak suka-suka. Ada jalur-jalurnya, ada bahkan jalur keturunannya juga dilihat. Apakah dia benar-benar suku Lewi? Apakah dia benar-benar suku Harun?
Tetapi apa yang dilakukan oleh penguasa Yunani, imam-imam yang dilantik secara sah itu disingkirkan, dan dia melantik mengganti para imam itu dengan suku Israel juga, tapi dari suku yang bukan keturunan para imam. Artinya suka-sukalah. Nah, jadi inilah hal-hal yang membuat orang Israel itu sangat bersedih. Bukan saja mengenai bait suci, tetapi mengenai jiwa mereka yang tertekan. Mereka bahkan dibunuh. Jadi itu berlaku cukup lama, sehingga mereka itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dan pada tahun 165 sebelum Masehi, ataupun 2 tahun sesudah itu, mulailah terjadi pemberontakan. Mulailah ada orang-orang Yahudi yang mulai berani memberontakan, dan mereka ini adalah anak-anak seorang imam. Seorang imam yaitu Matatias, dan salah seorang yang terkenal yaitu Yehuda Makabe. Yehuda Makabe ini dia adalah orang-orang yang menuntut saudara-saudaranya, adik beradiknya, untuk bangkit memberontak. Yehuda Makabe ini akhirnya setelah mereka menang di dalam melawan penguasa, jadi dia dianggap sebagai Mesias. Nah, Mesias di sini bagi bangsa Israel, jika ada seseorang yang menjadi pahlawan atau seseorang yang menjadi penyelamat bangsa Israel, dia akan disebut sebagai Mesias, penyelamat. Jadi Yehuda Makabe ini pun dianggap sebagai Mesias, tetapi dia bukan Mesias yang dijanjikan untuk menghapus seluruh dosa umat manusia, bukan. Kita akan paham apa arti Mesias di dalam kebiasaan orang Yahudi. Jadi selain Yehuda Makabe ini, banyak juga Mesias-Mesias lain. Tetapi ada satu Mesias yang masih mereka tunggu, yaitu yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, bagi mereka yang tidak percaya, mereka masih menanti. Padahal Yeshua sudah datang, tapi mereka tidak percaya. Nah, masalahnya di sana. Tapi walaupun begitu, sekarang ini kalau kita melihat di Israel, orang-orang Yahudi yang dulu menolak Yeshua itu semakin banyak, semakin ramai. Kalau kita melihat Yahudi Mesianik, dia bilang, itu yang percaya kepada Yeshua. Kalau dulu di Israel itu berbicara mengenai Yeshua yang disalib 2000 tahun yang lalu, itu sesuatu yang bukan sembarang kita mau cakap pesan Yeshua yang disalib. Itu sangat dilarang. Kalau mau bercakap tentang Yeshua yang disalib itu hanya sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang itu secara terbuka. Mereka
menyatakan bahwa Yosua itu adalah juru selamat mereka. Walaupun belum semua, tetapi sudah semakin ramai yang percaya. Nah, setelah 3 tahun perang melawan penjajah, akhirnya orang-orang Yahudi memperoleh kemenangan yang dipimpin oleh Yehuda Makabe. Jadi di situ ketika mereka sudah menang, mereka mengusir penguasa-penguasa itu penjajah. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka membersihkan bait suci. Hal pertama yang mereka lakukan, mereka membersihkan bait suci dan ditabis kembali untuk Elohim Israel. Jadi ketika mereka membersihkan bait suci itu, di situ setelah dibersihkan mereka mulai menyalakan kembali menorah. Di dalam bait suci itu satu saja sumber cahaya yang ada adalah menorah. Menorah yang seperti itu, 7 cabang. Nah, tetapi ketika mereka menyalakan menorah itu, minyak yang tersisa itu hanya cukup untuk 1 malam saja. Nah, untuk menyalakan pelita ataupun menorah itu tidak sembarang pakai minyak. Tidak boleh ambil minyak apapun, asal minyak yang penting menyala di lampu, bukan begitu. Ada peraturannya. Minyak itu adalah minyak ramuan, minyak zaitun khusus. Setelah diproses, memprosesnya pun itu mengambil waktu 8 hari. Nah, ketika mereka menyalakan lampu itu, yang minyaknya hanya cukup 1 hari, ternyata sementara mereka menunggu minyak yang baru, selama 7 hari mereka menunggu minyak dipersiapkan, cahaya ataupun menorah itu tetap menyala terus menerus selama 8 hari. Nah, pertanyaannya, itu minyak yang menyala sampai 8 hari dari mana? Nah, itu sebabnya kenapa kita menyalakan ada 9 lampu itu setelah memperingati penyertaan Bapak Yahweh kepada umat Israel yang sedang melakukan penabisan ulang. Nah, di dalam situasi begitu pun tetap orang Israel taat Torah. Seperti apa yang Bapak Yahweh perintahkan, begitulah yang mereka lakukan. Jadi kalau 8 hari dia bilang mau proses minyak, ya ikut saja. Nah, ketika mereka mengikuti peraturan Torah, di situ muncul mujizat. Tapi kita hari ini cenderung berpikir logik kita macam mana. Kita tidak membiarkan atau mengizinkan Bapak Yahweh melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, kebiasaan kita kan, oh ya, menurut saya beginilah yang sesuai. Tapi itu kan idea kita. Padahal kalau kita taat kepada Bapak Yahweh, mujizat itu ada. Nah, jadi itu sebabnya kita merayakan Hanukkah itu selama 8 hari. Di sini ada 9. Yang di tengah-tengah ini dinyalakan dulu, itu disebut sebagai Shamash, dan di hari pertama akan dinyalakan 1, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seterusnya, sampai 8 hari.
Jadi apakah juga memperingati bahwa mujizat berbayar itu tetap ada bahkan sampai hari ini. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau mengizinkan Bapak Yahweh melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Nah, kita seringkali berhadapan dengan bermacam-macam situasi yang menguji kita. Sejauh apakah kita masih percaya kepada Bapak Yahweh? Bukan sekedar percaya bahwa Dia Tuhan, bukan sekedar percaya namanya Yahweh, tetapi apakah Dia masih menyertai dalam kehidupan kita? Gitu. Nah, kita bersyukur hari ini kita sudah mengenal kebenaran bahwa nama Tuhan yang benar itu siapa, perayaan-perayaan yang kita perlu rayakan. Bahkan kita dididik untuk mengenal tradisi-tradisi orang Yahudi. Nah, kalau dulu Hanukkah berbicara mengenai bait suci yang dicemari oleh para penjajah. Bagaimana dengan kita hari ini? Hari ini kita bukan lagi berbicara mengenai bait suci yang dibuat oleh tangan manusia, tapi kita berbicara mengenai tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Di dalam kita mengikuti Bapak Yahweh, di dalam kita berjemaat, berinteraksi dengan satu yang lain, memang kita tidak lari daripada banyak kesalahan, pelanggaran, namanya juga manusia kan. Jadi itu bukan membuat kita jatuh atau semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita harus menyadari bahwa itu adalah proses untuk semakin dewasa, semakin matang, semakin memiliki iman yang murni. Kalau kita dengar gereja ataupun kehilat itu bukan untuk orang-orang yang sempurna, betul kan? Kita selalu mendengar kehilat itu adalah bagi orang-orang berdosa. Nah, artinya kalau kita memiliki salah paham satu dengan yang lain, itu biasa, namanya juga tidak sempurna. Tapi masalahnya, bolehkah kita mengampuni? Nah, di situ. Kalau kita dapat mengampuni, artinya kita naik level. Kalau kita dapat mengasihi, kita naik level. Jadi kalau kita tidak melalui proses, sekalipun kita mengatakan kita orang yang sempurna, kita adalah orang yang tetap sama, tidak naik level. Jadi kenapa Tuhan membuat ataupun ingin supaya kita hidup berkeadilan? Karena kita ini makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan satu dengan yang lain, saling bekerja sama. Jadi tentu ada hal-hal yang membuat pergeseran terjadi. Tetapi itulah namanya proses. Kita diproses untuk menjadi seseorang yang tangguh, yang dapat melewati apa saja hambatan, yang dapat mengampuni seseorang seberat apapun kesalahannya. Itu namanya proses. Jadi itulah yang disebut sebagai api pemurnian. Sama seperti emas murni. Kalau emas kita ambil dari dalam tanah terus dijual, itu murah biji emas. Tetapi ketika dia dimasak, dileburkan melalui proses yang panas, semakin diproses, semakin dia mengalami proses peleburan, dia akan menjadi semakin murni. Nah, itu sebabnya kita mau menjadi seperti emas murni di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut diproses, jangan takut diproses. Kita harus berani. Sekalipun demikian, kita ini sudah berada di akhir-akhir kehidupan ataupun akhir-akhir zaman.
Berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu kita dengar di mana-mana. Bahkan ada juga yang menafsir tahunnya akan datang itu bila. Nah, terlepas dari semuanya itu, kita dipesan oleh Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Jaga-jaga waspada itu bukan saja berwaspada terhadap pengajaran-pengajaran yang macam-macam, tapi juga berwaspada terhadap hati dan pikiran kita, supaya ketika Yesus datang ataupun ketika Roh Kudus terangkat, kita terikut, bukan tertinggal. Jadi itu yang menjadi target kita. Nah, selagi belum terjadi rapture, apa yang kita mau buat di dalam kehidupan kita? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kita santai-santai saja? Apakah kita sibuk bekerja saja? Jadi sebaiknya, karena menyadari waktu yang ada sudah sangat singkat, ada lebih baik, lebih bijak kita fokus dan lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Nah, kita sudah diselamatkan, tiba waktunya kita membalas kebaikan Bapa Yahweh. Untuk mengenal nama Yahweh saja itu satu anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Banyak orang belajar tinggi-tinggi sampai di seminari, belajar teologi, menolak nama Yahweh. Padahal Yod He Waw He itu adalah pelajaran basic di seminari. Macam kita di sekolah kan, sebelum kita belajar membaca, kita diajar ABC dulu. Sudah kita mengenal ABC, kalau kita belajar mengeja, sudah pandai mengeja, baru membaca lancar kan? Apakah setelah kita sudah pandai membaca, lalu kita menolak ABC? Tidak kan? Begitu. Karena seperti itu yang terjadi sekarang. Waktu mula-mula belajar di seminari, mengenal huruf Ibrani He Waw He, nama Tuhan. Tetapi karena diikuti oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan, sehingga nama Yahweh itu ditutup. Jadi ketika masuk di dalam pelayanan, nama Yahweh itu dilupakan. Dan apabila ada orang yang memberitakan nama Yahweh, dianggap sesat lagi. Jadi untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau begitu? Jadi oleh karena kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh, itu suatu anugerah. Jadi kalau kita diberi keselamatan, anugerah yang begitu besar, apa respon kita terhadap Bapa Yahweh? Apakah kita santai-santai tunggu diselamatkan? Apakah kita tidak mau melakukan satu kebaikan yang menyenangkan hati Bapa Yahweh? Jadi kita pikir-pikirlah, apa lagi yang saya buatnya untuk membalas kebaikan Bapa Yahweh? Waktunya kan singkat lagi. Boleh bekerja, tetapi kita harus selalu berjalan dengan Bapa Yahweh setiap hari. Nah, setelah itu selesai acara ini, kita akan makan bersama. Kita akan makan yang berminyak-minyak. Tidak semua perayaan kita makan berminyak. Tetapi kalau di perayaan Hanukkah, kita dikhususkan makan yang berminyak. Kenapa? Nah, kembali kepada minyak bersuci tadi. Makan minyak untuk mengurapi. Jadi minyak urapan itu, kalau ada penabisan imam atau raja atau pemimpin, itu biasanya dipakai adalah minyak urapan. Nah, kalau kita makan bubur goreng nanti, itu berbicara mengenai dengan minyak, supaya kita makan, hati kita diurapi dengan minyak yang baru. Jadi bukan sekadar kita makan sedap-sedap, tetapi itu salah satu tindakan profetik kita bahwa
ketika kita makan yang berminyak, itu adalah sabda kita akan untuk membersihkan hati kita. Jadi kalau ada yang biasa makan sup-sup, tunggu dulu lah besok-besok. Khusus untuk malam ini kita makan yang berminyak, sambil makan, sambil kita merasakan Bapak Yahweh melalui minyak yang kita makan itu akan mengurapi kembali hati dan pikiran kita. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan penyertamu sebanyak kami belajar kepada firman-Mu. Percaya apa yang kami dengar tertanam dalam hati pikiran kami, sehingga kami mendapat pemahaman pengertian yang jauh lebih baik, dan kami mau hidup dekat dengan Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak, terpuji termulialah Engkau. Biarlah makanan yang kami makan sesudah ini yang berminyak sebagai satu simbolik bahwa hati pikiran kami sudah diurapi dengan minyak yang baru, sehingga hidup kami semakin baik, semakin berkenan di hadapan-Mu. Sehingga Hanukkah bukanlah suatu perayaan tradisi bagi kami, tetapi suatu titik perubahan di dalam kehidupan kami untuk hidup lebih kudus di hadapan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kembali kepada waktu pujian.